namanya juga pengusaha. Betul. Harus berusaha aja terus. Nah, oke usaha we. Kalau koruptor kerjanya korupsi. Nah, Iya. luar biasa sabarnya ya. Dari sabar tentang ini waktu juga gitu ya. Tentang uang juga betul. gitu kan. Maklun dulu kan. Harap maklun. Iya, maklun. Harap maklum. Yang namanya pengusaha itu diuji kesabaran. Sabar dari orderannya sedikit gitu ya. Sabar orang misalkan rugi gitu kan, ada aja gitu. Yang Iya. gratis aja dulu. Betul. Di sini. Di sini di Di sini. P3W. Gratis. Gratis banget. Apapun gratis. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi di Ubar BT, Usaha Jabar berbagi tips podcast resminya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Kita bakal ngobrol santai berbobot bareng para pelaku UMKM dan koperasi yang inspiratif dari seluruh Jawa Barat. Tentunya masih sama saya Edi Brokoli dan bakal menemani kalian semua di setiap episodenya. Karena ulah barang TWY mendingan nonton Ubar BT di YouTube episode yang ini dan episode sebelumnya, banyak yang bermanfaat buat kalian ya. Dan juga bisa didengarkan versi audionya di Spotify. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan insya Allah kontennya bermanfaat. Jadi silakan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Mudah-mudahan semoga bisa terinspirasi. Dan di episode kali ini narasumber kita adalah yang sudah banyak makan asam garam dan juga membantu dan juga dibantu bolak-balik ini two way ya di sini di UPTD P3W Jawa Barat ya. Beliau adalah Ibu Teti Cahyati. Assalamualaikum wilujeng sumping Ibu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah owner dari M4FR by Ataya. Langsung aja dulu M4FR, soalnya ini menarik ya, ini teh kumaha macana bisi lepat. M4FR teh apa, Bu Teti? Oke, terima kasih Om Edi. Ini ya saya menerangkan tentang dari brand saya itu sendiri ya. Awalnya saya mempunyai brand Ataya saja. Namun sudah daftar di Haki ya. Alhamdulillah berkat Dinas P3W tuh. Saya tahu brand saya itu ternyata sudah dipakai oleh warga Jerman. Yang mana Atayanya? Yang Ataya aja. Ya, Ataya saya itu namanya di sana tuh Otayo. Jadi penglafalannya hampir sama. Ya. Akhirnya saya coba ide yang baru, saya pakai M4FR. Alhamdulillah sudah naik dan sudah lolos dari Haki. Dari Haki, ya, aman. Namun kebanyakan teman-teman itu pada taunya Ataya. Akhirnya saya pakai By Ataya. By Ataya. Kalau gitu mas secara Haki nggak apa-apa Bu, berarti M4FR By Ataya nggak apa-apa. Coba naon. Jadi yang didaftarkannya itu M4FR-nya. M4FR Nah, M4FR itu adalah nama anak saya. Kebetulan saya punya anak baru satu gitu ya, baru satu. Oh, mau nambah? udah lah setia umurnya. Cuk saha. Oh gitu. Betul naon. Iya, intinya baru satu, namanya itu Muhammad Ataya Fahri Rizqullah. Oh, ya. Atayanya juga dari nama. Betul, putra. dari nama anak. Jadinya. Anaknya umur berapa sekarang berarti? Sekarang SMA kelas 2. Sudah bujang, saya tuh udah nenek-nenek udah tua. Dia gimana namanya dipakai nama produk ibu gimana? Alhamdulillah anak saya orangnya super ya, jadi supel juga. Kalau misalkan saya suka cerita, ini ternyata Ataya ditolak, gimana kalau ganti ini, malah anak saya yang udah nama singkat saya aja, dia bilang gitu. Oh, dia yang mengusulkan. Iya, makanya saya berarti dan oh iya ya, kan sekarang udah musim-musim yang M2FR atau apa gitu ya, saya iya. Nah, akhirnya Muhammad Ataya Fahri Rizqullah. Oke, jadi itu ternyata cerita di balik M4FR by Ataya. Produknya apa aja? Ada akun Instagramnya kan? Ini dia akun Instagramnya. Bisa kalian cek ada apa aja produknya. Salah satunya yang
Saya pakai ini seragam dan semua yang ada di Betul. ruangan ini hari ini lagi berseragam dari M4FR by Ataya. Betul. Seragam ini dibuatnya kurang lebih 2 jam yang lalu. Super dadakan. Pakai prinsip tahu bulat Nah, itu. supaya jadi. Kenapa tahu bulat digoreng dadak? Supaya jadi. Lamun digoreng direncanakan sok terjadi. Itu dia. Gitu ya. Nah, Bu Tati kenapa emangnya Bu Tati dari dulu menggeluti fashion atau konveksi atau apapun, kenapa bisnisnya fashion? Bisa fashion, oke. Sedikit saya ini tentang cerita ya, pengalaman saya kenapa saya memilih konveksi. Awal mula saya itu terjun kerja itu pertama dari seorang guru ya, guru PAUD TK seperti itu. Nah, cuman mungkin passion saya dari awal emang seneng ke bisnis. Dari awal waktu SMA saya sering bisnis gitu. Apa tuh? Bisnisnya biasa jualan, ada teman yang jualan ini atau ada tetangga yang jualan, saya pasarin gitu ya. Reseller berarti ya? Reseller waktu zaman baheula gitu ya. Baheula apa nggak ada reseller ya Om ya? Ya, Waktu zaman gitulah kita pokoknya ya banyak begitulah. nyokot batik saeutik Nah, lah. Tapi itu. tidak membuat sendiri. Betul. Oke. Itu tuh dari SMA. Dari gitu. SMP SMA saya udah mulai, udah seneng gitu, seneng jualan. Pas ngajar akhirnya resign ya, saya resign karena mempunyai anak. Setelah itu karena biasa kita kerja jadi aduh asa atel gitu di rumah teh naon deui gitu. Akhirnya saya iseng-iseng gitu kan, iseng-iseng desain, terus iseng-iseng Oh, follow Ibu up. Tati sendiri yang Iya, ini? sedikit-sedikit lah gitu dengan Punya basic dari mana? Basicnya- Ngegambar. Emang kuliahnya apa? justru itu nggak nyambung. Kalau kuliah saya di PGTK terus di ekonomi Oh, syariah, iya, jadi PGTK, makanya nggak PAUD nyambung ya. sebetulnya ya, nggak nyambung. Tapi hobi Namun, menggambar, hobi lungsuran panginten? mungkin dari keturunan, Ya. betul, dari keturunan karena keluarga saya semuanya di bidang konveksi mungkin itu. Oh iya. Berarti Nah. ada lah yang dilihat jika teh gitu kan sekitar ya. Betul. Nah, Dari iseng-iseng menggambar. betul, iseng-iseng menggambar. Nah, waktu itu ada sempat juga kesempatan untuk kerja di sebuah garment. Akhirnya saya coba kerja di sebuah garment dan ternyata lumayan juga ya, ternyata oh ilmu banyak sekali dari sana. Pasti. Dari awal sampai akhir dan alhamdulillah saya diberi kepercayaan itu justru dari nol. Dari pertama saya bagian finishing ke bagian sensor, quality control, bahkan semua lapangan packing juga saya kuasai gitu. Dan saya punya Lapangan parkir. packing. Oh, Suganda bari parkiran oke. Parkiran Bisa baju ya. Parkir oke. Bila Parking. quality control ada lapangan parkir pun saya kuasai. Wah, kagak ya. Butet. Calot. Iya, hebat Jadi garmen. Jadi satu garmen sempat bekerja di garmen. sempat bekerja di garmen. Jadi itu knitting atau Itu motivator buat saya ya dari sana. itu di situ knitting bahan dari Semua dari semua. bahan dari udah jadi sih bahannya Udah ya. jadi bahannya. Udah jadi, tapi dari cutting, Dari cutting. dari pola dulu, Dari cutting pola. semua gitu ya. Ya alhamdulillah itu ilmu buat saya ya. Dari sana saya berpikir gini, saya nggak mau jadi pekerja. Oke. Saya pengen menjadi pengusaha. Oke. Akhirnya saya mengundurkan diri walaupun sempat susah ya mengundurkan diri. Tidak dikasih Tidak sama di perusahaan. ACC tapi Ini alhamdulillah. sayang sama perusahaan. Mungkin ya. Iya dong. Ya, alhamdulillah saya mempunyai modal sedikit ya karena saya mengajukan Tahun PHK berapa ini teh? tahun 19 berapa ya? 90 pas anak aja berarti 1996 lah mungkin ya. Oh, udah 96 lama. ya, udah lama. Akhirnya di sana udah ada ini nih, udah ada dasar gitu ya. Cuman belum saya ini ya. Aktualisasikan. Belum. Jadi masih bukan 1996. 2000-an deh. Kalau saya kan keluar 2002 ya 2000-an maaf. 2000-an 2000 berarti 2006 kayaknya 2006. 2006 akhirnya saya coba-coba sambil merintis ini ya, ngasuh anak kesana sini gitu. Tahun 2009 saya mulai. Oke. Itu mulainya itu tidak punya konveksi dulu. Oh, Gitu. apa dulu berarti? Saya sebagai reseller juga, tapi bagian marketing saudara.
kebetulan saudara-saudara punya konveksi Konveksi, tuh. ya. Ya. Saya iseng-iseng gitu. Dulu mah belum ada internet, belum ada Media WhatsApp, sosial lah media ya. sosialnya belum terlalu ya. seperti sekarang. Masih dalam koran. Nah, dulu saya di koran dilihat-lihat membutuhkan jasa jahit, saya coba kontak-kontak dari koran tuh. Dari PR, dari manapun saya coba. Akhirnya ada jebol tuh masuk. Dan kalau menurut saya itu kiblat saya ya, patokan ternyata ini ada brand muslim yang bagus gitu ya. Saya datangin lah, saya bilang saya punya konveksi gitu. Dan Padahal saya apa? jujur. Bukan punya ibu. Iya, saya bilang Di saya punya. aku Enggak, saya ya. jujur. Jujur. Saya punya. Jadi saya ceritanya ke sana itu hanya bilang punya bordir. Karena kebetulan saya ada beberapa penjahit bordir manual tuh, Ya, bordir manual. belum Saya pakai juki. belum. Nah, saya bilang tuh ke sana, saya punya mesin bordir aja tapi manual. Wah. Dan motivasinya itu dia langsung bilang gini, oke kalau gitu tolong buatkan baju dari awal sampai akhir. Saya bingung kan, waduh ya kemanakan gitu ya. Akhirnya saya bilang ke saudara. Terus maklun lah, sampai kuantitinya itu saya minta di awal itu 100 piece. Akhirnya sampai ribuan om. Bingung kan? Bingungnya itu gini, kita nggak punya konveksi gimana? Satu sisi alhamdulillah, satu sisi kumaha Nah gawe itu, kenana ieu teh. ya, kumaha gawe kenana. Ya ini ya, maksudnya berawal dari Bismillah lah, saya bilang ke saudara, ini gimana baiknya. Alhamdulillah saudara udah beli mesin, saya langsung beli mesin sepaket. Karena modalnya sedikit tadi punya duit teh. Mesin sepaket ya kemana? dijajakeun we biasa sama Nginjem saudara, we. tah Nginjem, eta atuh pinjem. itu nama pinjam family. Manawi, tapi ke saudara. Nah, itu Da, dia. pinjam tapi untuk sesuatu pekerjaan yang jelas di depan Ya, ada yang ya, pasti. di depan mata Jadi ya. saya bilangnya gini, ini ada SPK yang jelas dengan nominal sesuai dengan saya beli mesin tuh, Iya, misalkan nominal berapa puluh juta dulu tuh ya. Anggap aja nominalnya 10 juta, mesinnya 10 juta Nah, gitu lah. gitu. Jadi aman. Jadi kalau betul, kalau cair ini uang buat saudara. Jadi udah aman lah Udah sebetulnya aman. ya. Bukan meminjam untuk sesuatu yang dipakai konsumsi dan enggak, sebagainya. enggak. Ya, Saya oke. nggak berani kalau kita Oke, tidak oke. punya acuan uangnya dari mana gitu Oke, ya. oke. Itu Ya. awalnya ya. Awalnya dari sana dengan ada orderan ribuan kan, kalau maklun kan kita nggak tentu, nggak pasti juga waktunya itu tuh. Kalau maklun misalkan kita pengen tanggal segini, ternyata meleset, kita kan nggak bisa ada kekuatan ya, Iya. karena kan itu punya orang lain. Nah akhirnya saya buka sendiri, ya alhamdulillah. Awalnya cuman 1-2 orang karyawan gitu ya. Akhirnya sekarang itu karyawan tetap di rumah itu di tempat konveksi itu ada 10. Menjahit. Gimana konversinya di Bandung? Konveksinya di Bandung. Tepatnya di Cikadut, Jamarasnya. Oh, Jamaras. Ya, di Ya, sana. masa kecil saya di situ. Wih, Tahu. mengenang masa lalu berarti Iya, ya. Jamaras, Cikadut, Nyublak, Pasir Impun mah eta mah. Nah, sudah. Ini ya. Tempat main gitu ya. Da aku mah mapah di Pasir Impun, ka SD Cikadut teh mapah jalan kaki. Oh, Jalan kaki. luar aku biasa. mah, da. Dulu masa dekatnya. Jauh karena kan masih kecil. Oh iya. Kan kelas genep SD legahna jeung urang nu segede Bedanya. beda. Kamu naik angkot mayarna 100 perak. Iya, sekarang Dulu. 2000 Om. Enggak? Sekarang mah 2000. Aya kana angkotna. Iya ya kan Cahem Cileunyi. Cahem Cileunyi ya, Cahem Cileunyi betul. Oh, jadi tidak ringkas ya perjalanannya, seru ya. Tapi kalau yang saya ingat berarti berani berarti ya. Betul. Berani. Ada kemauan. Ada kemauan. Betul. Dan memang kelihatan dari kiri kanan saudara juga melakukan itu. Betul. Terus kemudian berpikir kalau terus ngadagangkeun punya saudara nggak tentu. Betul. Mulai we sendirilah Betul. gitu. Betul. Jadi konveksi itu sebenarnya yang dilakukan apa sih? Bisa salah persepsi nih. Jadi hanya menerima order dari orang ya konveksi mah. Nah, konveksi Mendesain sendiri nggak? ada. Ada Jadi juga. saya bervariasi Om. Oke. Awalnya maklun dulu kan. Harap maklun. Iya, maklun. Harap maklum. Sekarang maklun gitu. Jadi maklun tuh ngerjain produk orang Order lain. order Ya. orang ya. Kalau ada. Tapi ordernya itu bahannya dari mereka. Saya mah Oh, tinggal jahit iya, aja. tinggal jahit aja, Awalnya. ya. Awalnya dari sana. Setelah itu kan ada perubahan ya. Kita nggak mau terus maklun. Produk sendiri saya jual. Apa produk sendiri yang pertama dibuat, Bu? Pertama baju muslim. Baju muslim. Baju muslim karena saya kibatnya banyak ibu-ibu gitu ya yang ini ya udah saya coba di baju muslim, di kerudung
Bandung gitu, seperti itu. Sambil berjalannya waktu, alhamdulillah saya mengikuti pelatihan di sini Om, di P3W Jabar. Luar biasa ya, ini banyak manfaatnya. Makanya bagi teman-teman yang mau belajar tentang usaha, jangan ragu datang ke dinas-dinas terdekat Om. Nah, itu Ya, nanti kita termasuk bahas. ke P3W Jabar. Itu nanti kita bahas lebih mendalam. Oke. Tadi perbedaannya itu Ari ini apa TSA 04 ya apa? Safor by Ataya. Nah, Safor by Ataya. Safor by Ataya juga sama, itu ditolak. Oh. Iya. Oh, prosesnya tuh gitu. Prosesnya itu tidak tidak secepat mungkin ya. Jadi kita tuh pencobaan adu banding. Kita banding, ternyata ada juga, dan alhamdulillah MFR udah mau. Akhirnya itu. Ya, begitu perjalanan luar biasa. Ada Safor. Iya, Safor by Ataya. Nah, tadi Bu Teti bilang setelah mencoba sempat bekerja di garment, saya pengen jadi nggak mau bekerja di orang, pengen jadi pengusaha. Memangnya apa sih yang membuat itu ada motivasi gitu? Naonnya ada kertek apa yang membuat Bu Teti teh kertek hati teh nggak mau jadi pegawai aku mau pengen menjadi pengusaha. Ya. Kretek hatinya itu waktu kita disuruh-suruh. Oke, Pertama kan yang namanya pekerja itu pasti disuruh-suruh ya. Terus yang kedua tanggung jawab. Kalau saya orangnya loyal, jadi kalau saya kerja saya harus loyal, harus optimal gitu kan. Ternyata kita mau kerja segimanapun gajinya flat segitu-gitu aja gitu ya. Walaupun kita punya ide, walaupun punyanya tetap aja gaji segitu. Kan ada insentif Bu, kalau misalnya gajinya. Tapi sudah ditentukan gitu, sudah ditentukan. Sedangkan kalau kita pemilik usaha, kalau pemilik usaha itu gimana kita? Kalau kita fokus, kita benar-benar sungguh-sungguh, terus kita loyal, kerjanya ekstra gitu ya. Luar biasa hasilnya. Bahkan bisa berpuluh kali lipat dari gaji UMR. Jadi anggar ujung nama waktu dan waktu juga betul. Waktu kan? Bener, waktu ini nih. Jadi waktu bisa diatur sendiri. Kalau tidak punya waktu, kalau nggak punya uang, baru kita waktu. Katakanlah saya mau ngajak pemotoran ke teman, waktu mah itu bukan duitnya ngomong. Bisa karena aja waktu adalah uang. Betul. Nah, mentalitas antara karyawan ini pernah jadi karyawati di sebuah garment, sekarang menjadi pengusaha. Mentalitasnya perbedaannya apa? Banyak sekali perbedaannya, jauh sekali ya. Mental seorang karyawan itu, kalau kita misalkan menyelesaikan pekerjaan sudah tidak ada punya beban ya. Terus mentalnya ya kita harus sesuai dengan apa itu target KPI lah, ada ya KPI, gitu. Harus sesuai. Kalau yang namanya mental wirausaha itu luar biasa. Pertama, mental dari kita, kalau ada mental kesalahan juga kita harus benar tanggung jawab, walaupun itu yang salah yang kerja. Yang kerja ada kesalahan, nggak mungkin kita ngomong itu maaf kesalahan yang kerja ke klien ya, bodoh sekali kita itu nggak mungkin. Jadi walaupun karyawan salah ya kita harus tanggung jawab. Itu mental. Yang kedua, diuji kesabaran, luar biasa sabarnya ya, dari sabar tentang waktu juga gitu ya. Tentang uang juga gitu kan, karena beda-beda. Ada yang membayarnya tuh langsung bayar moonwalk, ada yang bayar moonwalk 3 bulan. 3 bulan itu kan mau tidak mau gitu. Seperti itu, luar biasa. Makanya mentalnya cek kosong itu cek kosong. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Awas. Janganlah ya. Berani-berani kasih cek kosong ke Bu Teti. Beliau pernah megang parkiran di garmen. Enggak ya. Jadi parkir. Mentalitas yang harus dimiliki seorang tangguh. Wirausaha adalah harus tangguh. Betul. Banyak tanggung jawab di beban. Betul. Nah, Ibu jadi nyingsieunan kan kita mau mengajak orang untuk berani berwirausaha. Itu tuh nyingsieunan atau bukan? Apa memberi semangat. Memberi semangat. Jadi jangan sampai loyo, jangan sampai gini baru juga usaha terus dengan adanya orderan sedikit sudah saya tidak mau usaha lagi, tidak ada yang beli. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Yang namanya
pengusaha itu diuji kesabaran. Sabar dari orderannya sedikit gitu ya. Sabar orang misalkan rugi gitu kan, ada aja gitu ya. Namanya juga pengusaha. Betul. Harus berusaha aja terus. Naon oke usaha we. Kalau koruptor kerjanya korupsi. Nah, Iya, betul sekali. berarti benar kan? Betul. Koruptor kerjanya apa? Korupsi. Nah. Udah benar berarti. Benar. Kalau pengusaha ya kerjanya berusaha. Harus usaha terus. Nanti outputnya sudah ada yang mengatur. Betul. Ya, gitu ya Bu ya. Betul. Yang Nah. penting kita serahkan pada yang di atas saja. Iya, pengusaha mah berarti kan gini, kembali lagi ke fitrah manusia, kita kan hanya bisa berikhtiar. Betul. Makanya namanya pengusaha, Betul. bukan penentu hasil. Nah, Penentu itu dia. hasil mananging Gusti Betul. Allah Nu Maha Kuasa. Nah, jadi ceramah. Bu, flashback sedikit. Momen apa yang, karena tadi ceritanya rame ya, kesana Betul, kesini, betul, terus betul. pasti ada momen yang sangat jadi penentu lah. Oke, ini memang usaha saya di sini. Gitu. Oke. Pastilah sempat, biarpun tadi mental harus kuat ini apa segala macam, tapi pasti ada lah Ada dropnya. banyak itu Tapi pokoknya. ada momen yang paling diingat nggak yang ya mah ini mas saya mah udah di dia lah gitu. Tuh. Ada nggak Bu? Ada banyak sekali ya kalau sebut salah satunya momen waktu COVID. Nah, itu saya gimana caranya harus berputar haluan, yang kerja harus tetap kerja ya, karena dia punya keluarga, bagaimana Harus cara? tetap digaji. Betul. Akhirnya ya alhamdulillah juga ya, saya berterima kasih dan bersyukur pada Allah, saya dikasih kesempatan untuk pengadaan barang. Jadi sekarang itu bukan konveksi saja. Jadi saya Oke. pengadaan barang apapun. Oke, Ya, oke. jadi- Itu pada saat COVID dapat Betul. itu. Pas saat COVID saya dapat pengadaan, waktu itu pengadaan safety dari Kementerian Kesehatan. Oh, masih ada urusannya dengan konveksi ya? Betul. APD. 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 Itu tapi semuanya. Bukan APD saja. Jadi dari baju hazmatnya, kainnya, plus mesin-mesin untuk pelatihan ke UKM mungkin ya, kepada pengusaha. Kadang kan kalau hazmat itu dulu susah. Oke. Susahnya luar biasa kan, belinya Iya. mahal kayak Iya, gitu. iya, iya. Kementerian Kesehatan memberikan peluang ke kota-kota untuk usaha ya, mereka berwirausaha mungkin ya di bidang konveksi. Akhirnya dari mesin, dari bahan, dari apapun ke saya. Dapatnya dari mana itu teh Bu teh? Dari Kementerian Kesehatan langsung. Memang ditunjuk di Alhamdulillah saya ditunjuk. rezeki aja gitu Bu. Rezeki luar biasa. Maksud abi kieu sanes mengajukan proposal bukan begitu. Enggak sama sekali. Oh, dari situ Ibu Dari dari momen itu jadi Ibu teh terserah Ibu teh alhamdulillah iya abi diselamatkan ku iya, Iya. makanya saya harus konsisten menjalankannya betul, terus. Oh. betul dari Momen sana. momen orang-orang soalnya untuk Di mana terus rezeki mah? betul. Momen orang untuk melanjutkan usaha saat jatuh dan sebagainya memang beda-beda. Betul. Buat Bu Tatima itu ya. Iya, itu itu teh datang momen. dari langit aja bener-bener ya. Ada teman yang ngasih tahu. Iya tetap. Itu Betul. mah perantaranya. Iya, dia perantaranya. Makanya pas ada orderan kayak gini saya langsung gini. Dari sana jadi sekarang itu banyak pengadaan-pengadaan yang lainnya. mah. Bukan baju saja. Tapi itu pasti karena trusted juga. Betul. Kalau Kepercayaan. kepercayaan kalau yang dikerjakan waktu zaman Covid dari Kemenkes itu tidak baik ya Betul. mau repeat order Wah, atau Bu. eta. Iya, Intinya betul. seorang pengusaha itu harus jujur dan tanggung jawab serta disiplin. Jujur, tanggung jawab dan Disiplin waktu. disiplin Ya. waktu. Harus saya sendiri waktu. belajar. Jadi harus Disiplin waktu yang sebenar-benarnya manajemennya yang baik. Betul. Ya. Tapi mungkin rezeki itu datang juga Ibu karena pada saat pandemi teh ini teh minta tolong mah cuman bisa sama Tuhan, dah yang manusia mah nggak bisa dimintain tolong, Tuhan Iya. dong yang bisa Betul. ngasih pertolongan ke kita. Jadi itu tadi yang memikirkan nih karyawan harus tetap hidup, Betul. harus tetap kita Betul. kasih makan dan sebagainya. Iya. Makanya dititipkan rezekinya. Betul, itu Itu ya. yang harus saya syukuri sampai sekarang, luar Alhamdulillah, ya. biasa ya. Masih teringat momennya berarti. Wah, sangat teringat. Itu pas waktu saya juga kena COVID. Kebayangkan Om, orderan itu lumayan mencapai berapa M? Saya kondisi lagi melemah dengan suami. Saya diisolasi berdua gitu ya. Ini gimana ya, alhamdulillah dengan teamwork yang bagus, tim saya, tim konveksi dan yang lainnya.
yang luar biasa gitu ya. Saya kasih support ini gitu. Akhirnya deadline sesuai dan alhamdulillah tidak ada komplain sedikit pun. Alhamdulillah. Iya. Makanya Yang repeat lainnya. order sampai Betul, sekarang ada alhamdulillah. Orderan yang orderan lainnya. yang lain yang pengadaannya Betul, sifatnya. iya. Alhamdulillah. Oke, nah Bu Teti ini punya banyak cerita dengan UMKM. Tadi udah disinggung sedikit. Nah, pengalaman panjang sebagai pendamping di UMKM Jawa Barat. Tapi sebelum ke situ, pertama kali kenal Diskuk teh Gimana? awalnya gimana, momen apa Bu? Oke. Dulu. Awalnya ya itu tadi teh. Tadi Aduh, bahasa Sundanya. ya mana? Orang Singapura saya teh jadi bahasanya Mas. Coba orang tuh tadi ditanya beneran lahir di Singapura. Kan bisa aja Ibu, cuma Oh, iya. numpang lahir. Oh gitu numpangnya. Ke Singapura. Singapura. Tetangga Abi orang Tasik. Oh iya, tetanggaan berarti ya. Awal mulanya banget dengan Diskuk, dengan P3W, dengan Diskuk Jabar tuh gimana? Oke. Nah, tahun 2000 karena saya pengen merubah ya. Awalnya maklun, pengen punya order. Saya kan belum punya basic apa teorinya, nggak tahu, ilmunya juga nggak tahu ya. Ada waktu itu WA dulu tuh ya. Udah ada kalau nggak salah WA itu bahwasannya ada di perekrutan wirausaha baru Jawa Barat. WUB, ya WUB dulu tuh WUB. Saya coba daftar. Saya coba daftar gitu kan. Alhamdulillah masuk. Di sini dulu namanya di sini tuh Balatkop dulu Ya, tuh betul. ya sebelum Betul, P3W. P3W. Ya, ikutan lah saya pelatihan di sini. Dan setelah pelatihan ya alhamdulillah saya dibimbing oleh pendamping. Nah, dari sana saya mendapatkan nanti ada evaluasi terakhir tuh. Terakhir saya menjadi waktu itu WUB terbaik fashion. Oke. Saya dapat penghargaan dari gubernur dulu tuh. Sebagai WUB terbaik di bidang fashion. Dan saya podcast kemana-mana Om waktu itu dibawa oleh Balatkop juga gitu. Saya dibawa ke media televisi ya di baik radio maupun yang lainnya. Dan juga dikasih plus bonus. Karena menjadi WUB terbaik UKM langsung menjadi pendamping UKM akhirnya. Jadi saya tidak melamar jadi pendamping tuh karena sudah jadi WUB terbaik langsung jadi pendamping. Ya, pendamping. Kenapa bonus? Pan itu mah berarti dikerjain kamu Bu sama P3W. Enggak, mungkin karena sudah menjadi WUB terbaik, sudah nilainya plus mungkin ya. Terus sudah bagus. tolong mencontoh. ini. menjadi contoh Bukan gitu, bukan. Bukan, karena kita sudah didampingi oleh pendamping dan sudah mengikuti program WUB dan kemudian harus mengabdi lah, intinya mengabdi. Merenya saya jadi gini teh karena dibantu oleh Balatkop gitu ya. Ayo bantu lagi dong UKM yang lainnya. Nggak mau katanya Ibu. Enggak gitu. Enggak, alhamdulillah. Karena saya senang sosial juga ya. Jadi dari sana ya alhamdulillah saya ikut juga sebagai pendamping ya. Pendamping. Itu awalnya masuk ke pendampingan. Betul. Tantangan yang paling banyak saat mendampingi berarti pada saat sebelum menjadi pendamping kan Ibu didampingin. Ya. Cerewet itu teh kan mendampingi. Iya kan? betul. Harus gitu kan? Harus dong, kan kita pengen maju. Pengen maju dan pengen tahu kan. Ieu kumaha amun ieu kumaha amun itu kumaha. Nah, pada saat Ibu jadi pendamping yang didampingi begitu juga. Gitu juga. Malah nambah juga. Wah, harus gimana caranya gitu ya. Tapi di saat mendampingi itu justru Ibu semua menikmati prosesnya. Betul? Sangat menikmati. Ya, ditanya naon oge, mau. Kadang-kadang pertanyaan orang itu ke kita menjadi ilmu baru ya nggak sih? Betul. Oh iya ya. Iya. Kita belum pernah ditanyain satu pertanyaan betul. misalnya. Ternyaho jawabannya jadi ilmu yang baru buat kita kan. Iya, banyak. Eta mah saya ge ternyaho coba mari kita cari tahu sama jawabannya gitu ya. Nah, itu. Jadi apa yang paling tantangan apa yang paling sering dihadapi saat mendampingi UMKM? Intinya prinsip saya sendiri ya, saya pendamping bukan sok tahu, tapi dengan kita pendamping kita bersama-sama belajar. Iya, benar, setuju. Betul. Iya. Kalau yang saya ini dengan pendamping justru keunikannya banyak juga para UKM itu yang sudah maju dari kita. Justru kita malah belajar ke mereka, iya. Jadi makanya sama-sama belajar teh. Betul. Jadi saya tidak saya pendamping tidak. Justru bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Mungkin saya lebih awal ikut
WUB gitu kan dibanding teman-teman yang lain. Iya, Makanya saya sebagai betul. pendamping gitu. Mungkin ibu lebih tahu banyak soal konveksi tapi nggak tahu soal digital marketing gitu kan misalnya betul. gitu ya. Jadi Iya. saling bertukar. Saling Ya. kita saling. Ya. Apa pertanyaan? Tantangannya ya? Tantangan yang paling sering dihadapin. Tantangannya itu alamat palsu. Jadi bener si Ayu Ting Ting teh. Iya. Elemen palsu naon apa? Jadi gini, saya dikasih alamat tuh dari P3W tuh ya. Namanya UKM-nya siapa? Alamatnya misalkan ya Siapa? daerah Cibiru gitu ya. Kita ngikutin jalan Cibiru terus nomor telepon ditelepon susah aja terus ya. Karena kita penasaran kenapa ini ditelepon susah. Akhirnya saya ke rumahnya. Dan ke rumah ternyata alamat palsu. Dari mana itu penyebabnya sih? Gak tahu juga saya dia makanya waduh ini alamatnya salah juga. Nah itu. Tapi sekarang mah meren udah nggak ada lah. Udah nggak ada alamat palsu sekarang mah. Sekarang kan ada WhatsApp grup ya, ada Ya, ini aman. ya. Kalau dulu waduh. Itu awal-awal berarti ya, tantangan awal-awal. Iya, awal-awal. Tapi semuanya ibu jalani dengan senang hati ya. Dengan senang. Karena jadi gini, apapun ilmu yang kita dapatkan itu akan kembali ke kita sendiri. Apapun ilmu yang kita bagikan Bagikan, akan ya, kita dapatkan. akan kembali ke Ke kita sendiri. Setuju. Ya. Itu teh seperti saya kalau berani-beraninya nyarekan batur yang melanggar rambu lalu lintas, Tuh. terus seakan-akan lagi ngasih tahu diri sendiri. Nah, itu Karena dia. oke ulah gitu sih. Gitu kan ke diri Iya, sendiri teh. Betul. Kayak gitulah. Jadi kalau Iya. kita mah jangan ragu-ragu lah membagikan ilmu ke orang lain karena nanti akan balik lagi Balik ke kita sendiri. itu yang dilakukan ibu teh sebagai Betul, pendamping teh. betul. Nah, sekarang ngomongin sedikit soal koperasi, seberapa tahu banyak atau ikut menjadi anggota atau apa ibu di perkoperasian. Karena kan ini dinas koperasi usaha kecil. Betul. Ya, kembali lagi karena saya sudah menjadi WUB, sudah menjadi pendamping tuh. Akhirnya di sini ada program namanya itu wira usaha baru itu ya. Jadi wira usaha baru itu mau dikemanain gitu kan. Oke. Kan bingung ya. Akhirnya membuatlah koperasi pas KWUB. Saya awalnya jadi anggota dulu. Jadi anggota hanya 1 tahun kalau nggak salah, 1 tahun 2 tahun ya. Udah gitu ada pergantian kepengurusan. Nah dari sana saya diamanahi sebagai bendahara. Koperasi apa ini? Koperasi WJS namanya, Wira Usaha Baru Jabar Sejahtera. Yang Ya. sebentar lagi akan berulang tahun yang Ya. ke-10. Betul. 1 dekade. Ya. Iya, kemarin ada Bu Uci ya ketuanya ya. Jadi Iya. oke, karena saya tanya itu barusan makanya menurut Bu Teti seberapa penting peran koperasi saat ini untuk mendukung UMKM? Sangat penting banget. Kenapa? Pertama, dengan adanya koperasi kita bisa minjam uang buat modal ya. Iya, Kembali iya. lagi buat modal bukan buat ini. Karena kalau koperasi itu kan beda ya dengan bank Iya. gitu. Jadi kesepakatan kita bisa berapa, berani berapa sesuai dengan simpanan pokok yang kita punya gitu. Itu meringankan untuk UKM. Baik dana pembiayaannya itu misalkan pembiayaan sekolah, pembiayaan modal kerja dan yang lainnya itu bisa dengan koperasi. Manfaatnya yang kedua, kita menambah link. Oke. Ya, kekeluargaan gitu kan. Iya. Kalau misalkan kita contoh misalkan punya tender makanan, kan kalau ada di grup koperasi itu bisa modalnya di koperasi, terus bisa bareng-bareng misalkan orang yang punya produk yang sama, kalau kuantiti pesanannya banyak kan bisa bareng-bareng di koperasi itu sendiri. Terus tiap tahun bonus lah kita punya ini Ada ya. ya. Ada SHU namanya tuh. Nyimpen lupa teh ya Bu ya. Betul Tiba-tiba pada sekali. saat RUPS Ada langsung SHU. Iya, pembagian SHU. Pembagian ada. SHU iya. Ada lah lumayan. yang kita lupa ya. Betul sekali. Nah, mumpung lagi ngomongin koperasi dan manfaatnya untuk UMKM, kalau punya pendapat tambahan apa sih kegunaannya, apa kebaikannya koperasi untuk UMKM, share di kolom komentar atau punya pertanyaan buat Bu Teti karena nanti akan ada giveaway berupa diskon belanja produk
M4FR. Betul Ya, sekali. di marketplace. Sok tanya apapun. Nanti pemenangnya akan dihubungi untuk dapetin kode voucher untuk belanja produknya ya. Nah, oke. Sekarang ibu teh berarti di koperasi WJS jadi pengurus. Betul. Bendahara. Betul, bendahara. Bendahara alas ya, ngurus uang. Duit batur atau Duit duit anggota batur. ya, duit anggota. Iya, duit anggota ya. Iya. Dipercaya sebagai bendahara kenapa? Nah, Dianggap amanah. itu dia. Saya waktu itu sempat mau mundur ya kemarin beres kepengurusan, saya mau mundur nggak jadi bendahara gitu. Dan ternyata pergantian ketua, malah ketua memilih lagi saya sebagai bendahara. Ini adalah amanah yang sangat berat. Tapi buat saya adalah pembelajaran gimana kita bisa disiplin, kembali lagi ya. Kita bisa amanah dan dipercaya orang lain. Iya. Karena modal percaya itu susah banget. Itu yang paling susah ya. Paling susah orang akan percaya ke kita. Mendapatkan kepercayaan itu yang paling sulit. Paling susah banget. Makanya sekali kita dipercaya jangan khianat. Betul. Karena mendapatkannya sulit. Sulit sekali. Ibarat kata misalnya karena anyarkannya 17-an ya. Pajak Pinang geus hadiahnya di luhur teh kepercayaan. Nah, itu. Udah susah banget Itu dia. dapatnya. Dipegang baik-baik, jangan sampai khianat. Betul. Karena mendapatkannya sulit. Sulit Saya banget. setuju banget itu Iya. ya. Kalau kita sudah dapat kepercayaan, dijaga baik-baik. Betul. Karena kalau sampai rusak, aduh, udah. Citranya was luar biasa. Wah, udah. Makanya kieu kan orang makan Itu dia. geus ulah kasih eta deui, geus ulah kasih eta deui. Aduh, udah. Udah. Lebar weh. Betul. Perjuangan mungkin ya, perjuangan bertahun-tahun. Betul. Meraih kepercayaan Betul. orang, jangan sampai disia-siakan. Itu Iya. tambahan dari aku. Iya. Aku Betul. juga ada usaha. Iya. Sebagai host bintang film, aduh. Host bintang film, bintang iklan, MC dan semua juga kan prosesnya gitu. Gua Betul. ada juga ditawarin, nego harga, bekerja, outputnya seperti apa, dijaga kepercayaan orang, udah trust supaya repeat order dan sebagainya. Kita harus jaga kepercayaan. Betul sekali. Wah, saya senang banget soal ngomongin kepercayaan ini, soalnya sekali kita mengkhianati kepercayaan yang diberikan sama kita, udahan aja. Betul sekali. Udahnya tuh bukan dari orang itu doang. Fatal aja. Karena orangnya juga kan, apalagi industri ya. Betul. Wah, udah. Apalagi komunitas. Di dunia apapun, di industri apapun, di bisnis apapun, jangan sekali-kali. Ya. Oke. Terus Om gini, Om. Ya, so. Saya itu dengan adanya jadi bendahara koperasi, sekarang itu beruntut. Jadi komunitas apapun saya sebagai bendahara. Nah, itu yang membuat saya wow, ya Allah. Saya harus mikir gini, ini bukan uang saya. Makanya saya bilang gini, ini uang batur. Iya. Ini menanamkan pada diri sendiri, iya. pada diri sendiri. Jangan sampai kita melirik uang Iya, orang lain betul. Itu dia. Kita diberi amanah untuk mengurus uang orang, alhamdulillah dipercaya. Berarti kan poin plusnya adalah ibu teh reliable di depan orang-orang kan. Insya Allah, mudah-mudahan. Amanah lah. Pokoknya mah Mudah-mudahan. mun di kabutati mah aman weh gitu. Duh, amin ya Allah. Gitu. Ya itu mah tinggal dijaga baik-baik aja. Oke. Ibu sudah punya banyak sertifikasi ini. Bu Teti Cahyati owner M4FR ini sudah punya banyak sertifikasi termasuk trainer level 4 dan digital marketing dengan AI. Menurut Bu Teti, peran teknologi untuk UMKM masa kini Sangat berperan sekali. Harus Kalau kita melek teknologi. harus melek digital. Kalau kita tidak melek digital, ketinggalan. Ketinggalan sekali. Suka banyak yang nggak pede bu, atuh da aku mah kelahiran 75 teu ngarti ya oge ngapain gimana namun gitu. Untuk menciptakan itu, pertama harus percaya diri pada diri sendiri. Kita mampu. Jadi saya berpikir gini, orang lain bisa, kenapa kita tidak? Gitu. Betul. Karena sama-sama makan nasi. Sarua Iya, kan. betul, sarua makan nasi gitu ya. Intinya mau mempelajari atau tidak. Iya, betul. Iya kan? Mau mencari ilmu, mau mendapatkan ilmu dan mau mengkosongkan gelas. Nah, mengkosongkan gelas ini yang penting. Betul. Merasa orang geus pian. Eta udah we susah ngomong gitu. Iya, ya. jadi penting banget mengenal, menggunakan Betul. teknologi supaya bisnis lebih maju. Berkembang. Berkembang. Iya, betul. Hari AI-nya
digital marketing dengan AI itu naon itu teh? Nah, kayak bikin konten, terus bikin foto-foto yang fotogenik kan. Sekarang tuh, ya foto jadi bagus. Terus kan ada suaranya tuh, bukan suara dari kita AI, Iya, ya iya. seperti itu. Yang gitu Kayak ya. gitu ya. Jadi Terus, kita kalau isi voice over sendiri kita suaranya nggak bagus, nah, pakai AI aja gitu. betul. Iya. Terus kan kita misalkan fungsi-fungsi dari aplikasi itu kita harus tahu gitu ya. Mm-mm. Kayak misalkan Google Ads itu tuh buat apa? Bukan untuk ningali Google apa nanya-nanya, tapi ternyata ada fungsinya seperti itu. Dan mempelajarinya sebetulnya selama itu ada keinginan nggak susah ya. Nggak akan susah. Saya Tapi juga sama, kelahirannya sudah tua, Om. kamu Nggak. abi atuh. Kamu merasa tua apalagi aku. Tapi menurut Ibu itu pelatihannya dilakukan juga kan di sini kan? Iya, Ya kan? Sama dilakukan. Bu Tati juga. Ya, ya, Dan ya. beberapa kita suka mendatangkan juga yang ahli-ahli Betul. digital marketing, teknologi Iya. dan sebagainya ya. Nah, menurut Ibu saat ini UMKM Jabar sudah siap, sudah ada di level mana nih menggunakan atau menghadapi era digital? Masih banyak PR-nya atau Banyak sekali. banyak sekali? Banyak sekali. Jadi gini, kadang yang lebih aktif itu orang tua. Namun terkendala dengan dia memahami. Nah, gapteknya itu saya pengen Aktifnya itu tuh maksudnya mau. Jadi ada mau. pelatihan itu mau. Cuman ya itu karena gaptek jadi susah juga. Saya sarankan sebaiknya di upgrade aja, maksudnya diseimbangi dengan anaknya gitu, anaknya yang zaman sekarang, zaman Gen Z gitu ya, dibantu untuk pemasarannya biar produknya itu bisa go gitu ya. Kalau misalkan mengandalkan gaptek, jangan dikekebek sendirilah, maksudnya teh ulah kalau Mentok jadi mentok. Aduh gitu. mentok abi mah gaptek. Nah, Lihat kiri kanan dong, nah, ada anak, itu. ada ponakan, Betul, ada saudara gitu ya. yang tukang nguyek Ah, wae HP gitu. betul. Minta tolong udah dulur karena banyak jadi eta. tulungan ku dulur sorangan. Betul. Ya. Nah, itu. Jadi harus Jadi paham. semangatnya ada di generasi yang baby boomer dan Gen X dan milenial, semangatnya ada. Ada. Tapi kemampuannya Betul. justru di Gen Z, Gen Alpha Ya, ini betul. gitu. Yang terjadi Gen Alpha, begitu. Betul. PR-nya masih banyak, tapi Masih banyak. bukan berarti Enggak. mengecilkan Betul, semangat dong. iya. Justru harus terus semangat. Ya. Betul. Oke. Dan potensinya kan UMKM Jawa Barat luar biasa. Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak. Emang Bu Teti sudah sekarang menggunakan media sosial teknologi apa aja yang udah digunakan untuk M4FR? Oh. Kalau media hampir semua sudah. Di Instagram ada, Di TikTok TikTok ada, TikToknya ini ada, Shopee, di marketplace sudah di berbagai warna ya, yang warna oranye, hijau hijau gitu yang kan. ada semua. Jadi udah, dan sekali lagi benar atau salah mohon dikoreksi, dan itu semuanya murah ya nggak sih? Betul. Murah kan? Betul. Daripada apa namanya offline store. Iya. Kadang kan offline store mah kudu ngagaji Sewa. karyawan, sewa, Iya. overhead. Tapi belakangan ada potongan-potongan yang agak gede nih di marketplace nih. Betul sekali. Gimana? Potongannya luar biasa. Gimana menghadapinya ini? Nah, saya menghadapinya ya enjoy saja lah ya, kalau rezeki nggak akan kemana gitu kan. Menggunakan marketplace itu yang potongannya besar, saya punya taktik yang lain juga, dari entah itu di face to face, kita langsung offline Nah, gitu. Jadi mensiasati aja. Iya. Namun kita jangan sampai meninggalkan digital, itu aja. Jangan sampai meninggalkan digital. Betul. Karena orang melihat background gitu betul. ya. Kita pinter-pinter ngaturnya Mensiasati, aja. betul. Kita ngambil cuan tipis di digital, ya. toh kan bisa diatur kuantitinya kan. Nah, itu. Ya kan gitu kan Bu, Iya, maksudnya. iya. Yang di marketplace kita batasi aja Ya, kuantitinya kan. betul. Jadi yang marginnya tipis ya hanya segitu. Itu dia. Jadi sebetulnya itu pun kalau mau tahu lebih dalam datang aja ke sini. Oke, Iya kan Bu ya? setuju. Oke, melihat 5-10 tahun ke depan. 5-10 tahun ke depan menuju, kalau 10 tahun berarti menuju Republik Indonesia emas, Iya, Indonesia betul. emas. Betul. UMKM Jawa Barat menurut Bu Teti harapannya untuk UMKM Jawa Barat gimana? Harapan untuk UMKM Jawa Barat yang pertama, terus semangat untuk menciptakan produk-produk yang disebar dan dipercaya oleh orang lain.
Yang kedua, fokus pada usaha. Insya Allah kalau untuk rezeki mah Allah yang ngatur. Oke. Dan tambahannya banyak belajar dari yang Iya. gratis aja dulu. Betul. Di Nah, sini. itu. Di sini di Di sini. P3W. Gratis. Gratis banget. Apapun gratis. Dulu mah bukannya dikasih ongkos pulang lagi? Enggak, masih. Iya, masih masih. suka dikasih Kadang ongkos ada. kan? Ada. Tadi di depan Udah ada. di depan kayaknya lagi ada dikasih Iya. ongkos kan supaya bener-bener gratis. Betul. Full gratis karena kan ini kita ada di Bandung. Ibu teh kan ke koordinator daerah Bandung ya? Iya, kalau saya sekarang tuh sebagai Korda- koordinator pendamping Pendamping UMKM Kota Bandung. Kota Bandung. Sementara yang datang ke sini kan ada yang dari Subang, ada yang dari Pangandaran, dan Iya, sama-sama Jawa betul, Barat. betul. Makanya harus dikasih uang ongkos. Oh, ada. Ada. Itu pendampingnya ada. Iya. Pendampingnya ada. Benar-benar gratis teh, pokoknya gratis. Bahkan mungkin yang ongkos pulangnya deket mah aya leuwihan lah. Nah, Ya, itu dia. masa udah gratis ada leuwihna teu dimanfaatkan. Lebar, ya, Lebar. betul. Jawa Barat potensinya besar Besar sekali. sekali. Banyak orang kreatif di sini dan insya Allah orang-orang Jawa Barat mah bala lagi si Bu Teti ya mau berbagi, Iya. mau mendampingi dengan sepenuh hati karena tadi kata Bu Teti yang kita berikan ilmu yang kita bagikan ke orang lain akan kembali ke kita sendiri. Terakhir, pesan yang mau disampaikan untuk para penonton Ubar Bete dan yang mendengarkan di Spotify, mungkin saat ini agak banyak yang baru di PHK dan Iya. sebagainya, terus mau pengen sih memulai usaha sendiri tapi kumaha memulainya, ada yang jatuh, ada pesan-pesan nggak Bu? Mangga. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari orang lain, dan jangan lupa apapun yang kita dapatkan, sedekah yang paling utama. Ada hak orang lain dari uang yang kita terima. Jangan lupa itu. Iya, Baik. betul. Terima kasih banyak, hatur nuhun Bu Iya, Teti Cahyati. sama-sama. Semoga semua yang dilakukan ke depan dengan usahanya dengan M4FR by Atayanya lancar. Amin. Kemudian apa yang dilakukan di sini di P3W pendampingan dan wirausaha baru dan semua yang dikerjakan juga lancar, diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun sekali lagi sudah Sami-sami. suping. Terima kasih sudah menyaksikan kita ketemu lagi di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ubar bete, ayo berbagi tips buat hidup happy.